Oke, ya malam hari ini kita akan bahas satu topik. Sebenarnya topiknya bukan topik baru, tapi eh, setiap saat cukup banyak yang bertanya kepada saya gitu ya tentang beberapa hal ya terkait dengan asuransi unit link yang dimiliki atau asuransi PAID ya. Nah, em, ada beberapa nasabah dan juga beberapa tenaga pemasar yang langsung nanya ke saya. Kasus-kasusnya biasanya nggak jauh-jauh dari seperti ini misalnya. Ya, kayak misalkan saya tuh udah store premi ya, udah 10 tahun. Kenapa investasi saya baru segini? Ya, jadi obrolannya di chatting, di screenshot gitu ya ke saya. Kayak 10 tahun kan 120 bulan ya. Eh, kan saya udah store 60 juta. Kenapa saldonya baru 19 juta? Nah, kemudian dilanjutkan beberapa menit kemudian di screenshot ini ya, gue bingung nih. Jadi butuh berapa tahun supaya program ini nilainya bisa sama dengan nabung biasa? Oke, ini pertanyaan paling banyak ditanyakan ya. Kemudian sekarang ini sedang ada marak produk-produk baru. Jadi ada beberapa klien yang juga nanya, saya ditawarin nih produk baru. Katanya yang unit link ditutup aja. Investasinya dipindahin ke polis yang baru. Dan ada juga yang kemudian bilang, saya merasa nggak pernah dijelaskan secara lengkap tentang produk yang saya punya. Nah, beberapa pertanyaan itu kemudian menggelitik kami untuk membuat lanjut atau tutup ya. Jadi bingung. Oke, ini dia. Kita akan bahas dari beberapa sudut nantinya. Tapi sebelum dijawab, ya, sebelum dijawab, kita harus sepakat dulu bahwa berasuransi itu penting. Nah, itu dulu ya. Jadi yang jadi dasar kita harus sepakat dulu bahwa berasuransi itu penting. Nah, karena nanti kita juga akan bahas perbandingan atau penyandingan antara asuransi dan investasi. Nah, salam kenal. Ada saya, ada foto saya di atas ya. Saya tutup kamera dulu deh. Ya, salam kenal ya. Nama saya Gusno pribadi. Saya seorang registered financial planner Indonesia. Saya ambil sertifikasinya dulu di APTI Perbanas ya. Jadi ini Institut Banking and Finance. Kemudian saya juga mengambil sertifikasi NLP Practitioner Neurosemantik dari MetaMind Institute. Saya aktif juga menjadi pengajar dan pembicara di beberapa forum, di komunitas, kemudian di perusahaan-perusahaan, ya, dan juga mungkin beberapa kelas-kelas kecil ya untuk membahas banyak tentang perencanaan keuangan. Saya juga aktif di satu financial planning firm ya namanya Juara, dan saya juga ikut founding ya atau menemukan satu konsep perencanaan keuangan yang namanya Three Colors of Money. Dan teman-teman, saya juga akan bahas tentang Three Colors of Money di bagian awal dari segmen kita ini ya agar kita dapetin gambaran utuh tentang pembahasan kita. Nah, kita akan bagi, saya buka kamera lagi. Kita akan bagi webinar kita malam hari ini dalam 3 sesi. Di bagian yang pertama, nanti kita akan bahas tentang sebenarnya posisi asuransi dalam perencanaan keuangan itu apa sih? Di mana sih tempatnya? Dan kemudian yang kedua, ini bagian intinya. Ya, saya harap siapin cemilan sama kopi. Karena di bagian ini perlu agak agak ekstra konsentrasi ya, mengenal konsep asuransi unit link. Dan kemudian yang terakhir, oke, setelah saya kenal, saya harus apakan polis saya. Nah, setelah itu kita akan dapetin gambaran yang utuh tentang unit link ini. Oke, kita mulai dari pembahasan kita yang pertama ya. Posisi asuransi dalam perencanaan keuangan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang berbahagia, tadi saya janji ya untuk spill sedikit tentang Three Colors of Money. Ya, jadi kita punya gambaran utuh tentang bagaimana kita melakukan perencanaan keuangan. Oke, kita mulai dari diri kita. Ya, pada umumnya orang, ya kita
Anda semua itu kerja itu kan untuk dapetin income. Nah, income ini menurut konsep three colors of money, kita sisihin dulu ya, kita sisihin dulu 10% untuk yang namanya charity. Zakat, infak, sedekah, perpuluhan, eh, semua yang sifatnya sosial, pemberian. Artinya, hanya tinggal 90% yang kita bisa kelola. Nah, warna uang yang pertama adalah uang merah. Ya, jadi dari 90% ini kita sisihkan 60% untuk uang merah. Apa itu uang merah? Uang merah adalah pengeluaran hari ini. Uang merah adalah uang kenyamanan. Semakin banyak dibelanjakan, maka kehidupan seseorang akan semakin nyaman. Oke, Bapak Ibu, teman-teman boleh bantu saya. Tebak-tebak aja di kolom chat. Kira-kira nih, yang masuk kategori uang merah alias uang kenyamanan, itu apa aja ya? Oke, boleh ketik di kolom chat ya. Kira-kira apa aja sih yang masuk di kategori uang merah? Ya, buat informasi, uang merah ini di nominal uang kertas NKRI Indonesia itu adalah uang 100.000 rupiah, ya, yang nominalnya memang paling besar. Jadi secara alam bawah sadar kita gitu ya, pengeluaran untuk kenyamanan ini memang yang paling besar. Oke, sudah ada jawaban dari Mira, transport, ada Sari, cicilan rumah, belanja harian, cicilan juga, dan Ibu Hardini SPP anak. Oke, benar semua. Keren, keren, keren. Ya, benar semuanya. Ada lagi kayak bayar tagihan listrik, tagihan air, cicilan betul juga tadi ada di uang merah. Oke, berarti 90% diambil 60%, itu masih ada 30%. Kalau ada persiapan atau pengeluaran hari ini, maka kita juga punya persiapan masa depan. 30%. Saya bagi dua, untuk yang jangka panjang 20%, saya sebutnya uang biru alias rencana dana investasi. Untuk apa aja? Untuk pendidikan, pensiun. Pendidikan ini bukan yang sekolah hari ini ya. Pendidikan ini lebih ke yang persiapan untuk masa depan. Ya, jadi pendidikan yang ada di sini ya ini bukan untuk yang bayar sekolah, tapi untuk persiapan masa depan. Ya, sedangkan berikutnya uang hijau ya, uang hijau ini adalah rencana dana darurat atau asuransi. Nah, oke. Yang mau kita bahas hari ini adalah sebenarnya konsep pengelolaan risiko itu bukan hal baru dalam masyarakat ya. Pengelolaan risiko itu bukan cuma asuransi, tapi kita lihat yang pertama, contohnya apa? Gembok. Kita ambil contoh gembok ini ya. Gembok ini maksudnya apa sih? Gini, seseorang ketika dia beli gembok, dia nggak akan rasakan manfaatnya seperti dia beli em, makanan yang dia bisa cicipi atau bahkan beli handphone yang dia bisa main-mainin, bisa bisa chat gitu ya. Nah ini enggak ya. Oh ya teman-teman silakan off cam nggak apa-apa ya. Thank you Mbak Bella ini ya, silakan off cam nggak apa-apa agar hemat bandwidth juga ya dan bisa lebih fokus. Sebentar, saya juga matikan web WhatsApp saya dulu sebentar ya. Oke, oke kita lanjutkan. Hmm, sebentar, gambar saya masih kelihatan kan ya? Oke. Nah, apa apa yang kita rasakan ketika beli gembok yang gambarnya di belakang saya ini? Ya, boleh dibilang sesuatu yang tidak terasa kecuali perasaan nyaman, perasaan aman gitu ya. Itu yang kita rasakan ketika kita punya atau beli gembok ini gitu. Nah, bagaimana dengan Bapak satu ini ya, Satpam. Ketika kita bayar Satpam itu juga sama. Ya, kita bayar gaji dia 3 juta, 4 juta setiap bulan ya. Dia sebenarnya nggak akan
nggak akan kerasa kerjanya kecuali dia lagi nangkep maling misalnya. Tapi kalau di hari-hari ketika dia sedang bertugas ya, maka dia sebenarnya nggak merasakan, kitanya nggak merasakan apapun kecuali kita punya rasa aman. Ya, sama juga seperti kita membeli helm. Ya, helm ini juga ketika kita beli, helm ini baru terasa manfaatnya ketika kita jatuh gitu. Baru kita kayak untung gua pakai helm gitu. Helm ini agak unik ya. Saya bayangkan kalau misalkan tidak ada aturan kayak ditilang ya, rasa-rasanya kok orang pada nggak pakai helm gitu ya. Kalau kita lihat di jalan-jalan kampung gitu kan, pada nggak pakai helm. Padahal kan resiko bisa ada di mana aja. Mau jalan kampung, jalan raya, bisa aja ada resiko. Gitu ya. Jadi sebenarnya saya mau ceritakan dulu tadi di bagian awal kita perlu sepakati dulu bahwa berasuransi itu penting dan asuransi ternyata bukan satu-satunya cara pengelolaan resiko. Nah, oke. Okay. Terus apa dong? Kalau misalkan bukan satu-satunya cara, ternyata ya dari bagian yang Bapak Ibu lihat di layar ini, kita bisa lihat bahwa pengendalian risiko itu banyak ya. Yang pertama adalah secara fisik dan yang kedua secara finansial ya. Kita bahas dulu yang secara fisik yang ada di atas. Secara fisik ini bisa aja ada dua cara ya. Yang pertama adalah dia menghindari. Contohnya apa? Contohnya ketika dia ada berita kerusuhan gitu, misalkan di satu tempat, di satu jalan, atau lagi ada demonstrasi, maka bagaimana kita mengendalikan risiko kita? Ya kita hindari jalan tersebut, ya kita hindari jalan tersebut sehingga risikonya makin kecil buat kita. Nah kemudian apalagi secara fisik membatasi. Contohnya kita tahu bahwa uh, saya punya turunan genetis ya, diabetes misalnya gitu. Maka saya akan batasi konsumsi gula untuk mengendalikan resiko saya. Nah, itu ya kira-kira bagaimana kita mengendalikan resiko secara fisik. Nah, tentunya yang mau kita bahas sekarang adalah bagaimana kita mengendalikan resiko secara finansial. Nah, ternyata paling enggak ada tiga cara nih. Yang pertama adalah tanggung aja sendiri. Ya, tanggung sendiri ini misalnya, ya karena saya yakin yang hadir di sini udah kenal dengan asuransi, ya nggak usah pakai asuransi, tanggung sendiri aja. Misalkan kita masuk rumah sakit, bayar sendiri. Nah itu secara finansial kita tanggung sendiri. Nah dua lainnya adalah mengalihkan dan membagi. Nah dua-duanya itu solusinya adalah berasuransi. Bedanya apa? Di asuransi konvensional itu yang terjadi adalah kita mengalihkan risiko. Jadi kita bayar premi, risikonya kita alihkan ke perusahaan asuransi. Nah, berbeda dengan asuransi syariah, ya maka akadnya adalah membagi risiko. Contohnya, ada hampir 50 uh, hadirin ya yang hadir malam hari ini, alhamdulillah. Uh, kita semua sama-sama menghadapi risiko ketidakpastian ya, ketidakpastian. Maka kita berlima puluh ini kita bersepakat untuk membagi apa aja risiko yang mungkin muncul, ya sakit misalnya. Maka kita saling membagi risiko. Kalau ada salah satu dari kita, salah dua dari kita sakit, maka teman-teman yang lain yang akan menanggungnya. Nah, itu namanya membagi risiko. Nah, dari situ kita sudah bisa dapat gambaran bahwa manajemen risiko seperti itu ya. Nah, pertanyaannya kapan kita melakukan yang mana? Nah, ini menarik ya. Kapan kita melakukan yang mana? Kapan kita membatasi, kapan kita menghindari, kapan kita menanggung sendiri, dan kapan kita membagi. Yang pertama adalah kapan kita membatasi adalah ketika frekuensinya terjadinya itu tinggi, ya kejadiannya itu sering, tapi resikonya sebenarnya kefatalannya rendah. Ya, jadi kita batasi aja. Yang kedua adalah frekuensinya jarang terjadi, kalaupun terjadi itu juga nggak terlalu beban gitu. Ya udah jarang terjadi, kalaupun terjadi nggak terlalu beban. Maka yang kayak gini tanggung aja sendiri. Ya. Lalu bagaimana kalau frekuensinya tinggi, tapi kefatalannya juga tinggi? Nah, ini yang perlu dihindari ya.
udah frekuensinya tinggi, sering terjadi, kefatalannya kalau kejadian juga tinggi. Dan yang terakhir, sebenarnya dia jarang terjadi atau hanya sekali seumur hidup terjadi, tapi bisa berpotensi kefatalannya itu tinggi. Nah, itulah yang kita perlu bagi. Contohnya apa sih? Nah, nanti kita bahas ya. Contohnya apa yang frekuensinya kecil, tapi kefatalannya kalau terjadi tinggi. Secara dampak keuangan gitu ya, itu cukup apa ya, merobek-robek kantong gitu kira-kira. Nah, oke. Nggak lengkap kalau kita nggak bahas dulu sekilas tentang dasar konsep berasuransi. Ya, kita tadi udah bahas sekilas tentang three colors of money, kemudian kita sampai tadi ke bagian uang hijau, ya, yaitu tentang rencana dana darurat dan asuransi. Nah, kita masuk ke bagian uang hijaunya. Ternyata kondisi darurat ini juga kita bagi dua, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kita bagi dua. Yang pertama adalah darurat kecil. Darurat kecil itu yang jumlahnya, nilai daruratnya secara finansial itu 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Ya, anggaplah misalkan pengeluaran bulanan saya 10 juta. Jadi kalau jumlahnya itu masih di bawah 30 juta, maka itu disebut darurat kecil. Caranya gimana mengatasi darurat kecil ini kalau terjadi? Nabung aja. Kita kumpulin duit sebesar 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan kita. Jadi masing-masing dari kita mesti tahu kira-kira pengeluaran bulanan saya berapa sih? Anggap 10 juta, ya. Maka setiap Anda, saya dan teman-teman semuanya harus sisihkan, nggak harus langsung ya, tapi sisihkan ke satu tempat gitu ya. Bisa jadi itu deposito, bisa jadi itu logam mulia ya, yang nilainya 3 sampai 6 kali, minimal 3 kali. Ya, jadi ada dana mengendap yang gampang dicairkan. Ya, contohnya apa? Deposito gampang dicairkan. Kalau rekening biasa khawatirnya keambil gitu. Jadi deposito agak-agak ada proses kan kalau mau cairin. Ya, logam mulia boleh nggak? Logam mulia boleh. Kalau kepepetnya nggak bisa nyairin karena repot gitu ya, bawa ke pegadaian. Bawa ke pegadaian, nanti beberapa hari ke depan, beberapa pekan ke depan, tinggal ditebus aja. Gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, gimana kalau ternyata nilai daruratnya itu lebih dari 6 kali pengeluaran? Ya, kalau yang tadi toples yang sebelah kiri, yang di atas saya ini, itu kan 3 kali sampai 6 kali. Gimana kalau lebih dari 6 kali? Nah, pertanyaannya gini sekarang. Emang apa atau emang ada yang bisa menyebabkan daruratnya itu lebih dari 6 kali? Ya, emang ada. Apa kira-kira? Nah, jawabannya adalah ketika seseorang kehilangan produktivitas. Ya, ketika seseorang kehilangan produktivitas. Produktivitas itu apa sih? Produktivitas itu adalah kemampuan untuk menghasilkan uang dalam hal ini ya, menghasilkan uang. Jadi ketika seseorang kehilangan produktivitas, dia tidak kehilangan gajinya, tapi dia kehilangan kemampuan untuk gajian. Apa sih maksudnya? Oke, gini. Kita setuju dulu ya bahwa setiap kita, saya dan teman-teman Bapak Ibu semua, itu pengen punya rasa aman dalam bidang keuangan. Kita sepakati dulu itu. Nah, perasaan nggak aman atau insecure bahasa anak sekarang, itu bisa muncul dan sering sekali muncul kalau seseorang kehilangan kemampuan buat menghasilkan atau kehilangan produktivitas. Nah, kehilangan produktivitas ini saya bagi menjadi 3 level. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah kalau dia kehilangan produktivitasnya sementara. Ya. Tingkatan yang kedua adalah kalau dia kehilangan produktivitasnya agak lama. Dan piramida yang paling atas, kalau dia kehilangan produktivitasnya permanen. Ya, yang paling atas. Nah, pertanyaannya gini sekarang.
kapan seseorang kehilangan produktivitas sementara? Jawabannya udah sempat nongol tadi ya. Ketika seseorang dirawat di rumah sakit, ya, dia dirawat di rumah sakit sehingga dia nggak bisa kerja selama dia dirawat di rumah sakit. Nah, apa kemudian kehilangan produktivitas yang berlangsung lama, piramida yang tengah? Adalah kalau seseorang terdiagnosa sakit kritis. Ya, ketika seorang terdiagnosa sakit kritis, maka dia kehilangan kemampuan menghasilkan agak lama, mungkin bisa sebulan, 3 bulan, bahkan setahun, 2 tahun. Yang terakhir, kapan seseorang kehilangan produktivitas yang permanen, piramida yang paling atas, adalah kalau seseorang meninggal dunia. Nah, pertanyaannya gini, Bapak Ibu. Bukankah dirawat di rumah sakit, terdiagnosa kondisi kritis, sama meninggal dunia itu hal yang biasa kita dengar, bukan hal yang aneh kan? Ya, itu kan bukan hal yang aneh, ya kan? Jadi bukan hal yang luar biasa. Hari-hari kita dengar, ya. Nah, jadi kesimpulannya bukan tentang kejadiannya, bukan tentang seseorang dirawat di rumah sakit, bukan tentang seseorang terdiagnosa kondisi kritis, bukan tentang seseorang meninggal. Itu bisa terjadi kepada siapapun, kapanpun. Namun yang mau kita bahas adalah apa dampaknya kalau kejadian itu terjadi. Ya, saya ulang ya. Jadi ketiga hal yang ada di sebelah kanan saya ini, ya, itu bisa terjadi ke setiap orang. Jadi kita tidak bahas kejadiannya, tapi dampaknya. Yuk, kita mulai dari yang paling bawah. Apa dampaknya ketika seseorang dirawat di rumah sakit? Ya, arus kasnya terganggu. Oh enggak tuh saya baik-baik aja. Ya, saya kalau baik-baik aja berarti mungkin Anda adalah seorang karyawan yang dari kantornya sudah dapat asuransi kesehatan. Ya, oke, naik dulu ya. Kita bahas sampai atas dulu. Kalau dirawat di rumah sakit, siapa yang terganggu arus kasnya? Teman-teman bayangkan seorang dokter, seorang apa ya, stylist ya, hair stylist misalnya, atau seorang pedagang buah di pasar. Ya, ketika dia dirawat di rumah sakit, maka 5 hari dia dirawat, 5 hari dia nggak bisa cari duit. Ya, 5 hari dia dirawat, 5 hari dia nggak bisa potong rambut orang. 5 hari dia dirawat, 5 hari dia nggak bisa jualan buah di pasar. Maka ada potensi arus kasnya terganggu. Bagaimana kalau terdiagnosa kondisi kritis? Maka yang berpotensi terganggu adalah asetnya. Makanya pernah dengar ya, ada orang yang sakit kritis sampai dia jual asetnya kayak rumahnya atau mobilnya. Karena memang itu yang berpotensi untuk terjual, gitu ya. Nah, terakhir adalah ketika seseorang meninggal, apa yang terdampak? Ya, the one and only, sumber penghasilannya ikut meninggal bersama dia, gitu ya. Jadi itu adalah uh, apa namanya dampaknya. Oke, nah kalau gitu mana dong yang paling penting buat kita amankan? Sebelum menjawab pertanyaan itu, bagaimana cara kita mengamankan arus kas? Adalah kita punya yang namanya asuransi kesehatan. Ya, kita punya asuransi kesehatan. Bisa jadi kita udah punya dari BPJS atau dari kantor tempat Anda bekerja sekarang. Ya, itu udah cukup. Tinggal kita cek aja apakah asuransinya dia memberikan um, penggantian penuh, ya, atau yang disebut sebagai cost sharing. Ya. Ada yang bilang cost sharing juga ya, cost sharing, ya, atau cost sharing. Nah, kalau yang ini biasanya orang akan atau karyawannya akan bagi ya, 20% perusahaannya bagi ya, 20% ditanggung karyawan, 80% ditanggung oleh perusahaan. Ada juga kantor yang menerapkan hanya untuk rawat inapnya saja atau hanya untuk kamarnya saja.
Nah, hal-hal itu yang perlu ditanyakan. Tapi kita nggak bahas malam ini ya. Nanti di kesempatan lain kita bahas detail tentang asuransi kesehatan. Oke, bagaimana dengan mengamankan aset? Nah, mengamankan aset ini caranya sederhana, ya. Caranya adalah kumpulkan aja dana darurat sebesar 3 sampai 5 tahun dari pengeluaran kita. Kalau pengeluaran kita adalah 10 juta, ya, 10 juta seperti di atas ini, maka kali 12 kali 3 tahun itu 360 juta. Pertanyaannya sederhana sekarang. Berapa banyak orang yang punya dana nganggur siap sedia 360 juta untuk jaga-jaga kalau dia terdiagnosa kondisi kritis? Ya, ada nggak di sini? Atau gini deh, jawab satu kalau banyak, ya. Jawab dua kalau sedikit. Ada sih, tapi mungkin sedikit. Ya, coba dijawab di chat. Oh, banyak, Pak, gitu. Nah, jawab satu. Kalau ada lah, tapi sedikit lah, nggak banyak orang yang dana nganggur 360 juta. Jawab dua. Oke, ini Mbak Mela jawab dua, Subhi dan Nanda jawab dua, ya. Karena Subhi dan Nanda berarti dua orang, dua-dua. Oke, sudah cukup terwakili ya. Saya yakin kita sama ya, jawabnya kebanyakan dua. Ada, tapi nggak banyak. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah satu program yang kita sebut sebagai asuransi kondisi kritis dengan uang santunan 360 juta. Ya, sehingga kita cuma cukup bayar preminya 1-2% saja setiap tahun. Last but not least, meninggal dunia. Konsepnya sama dengan yang sakit kritis. Bagaimana cara kita mengamankan sumber penghasilan adalah kita punya dana darurat sebesar pengeluaran bulanan kali 12 bulan kali sisa masa produktif. Contoh, kalau seseorang usianya 45 tahun, berarti dia akan pensiun 10 tahun lagi, maka dana daruratnya adalah 10 juta per bulan pengeluarannya kali 12 bulan kali 10 tahun, yakni 1,2 miliar. Nah, pertanyaannya buat apa tuh 1,2 miliar? Kalau saya meninggal kemarin, maka 1,2 miliar ini akan siap sedia untuk membayarkan pengeluaran-pengeluaran 10 tahun ke depan. Ya, pertanyaannya sama dan saya yakin jawabannya juga sama. Berapa banyak orang yang punya dana siap sedia untuk menanggung potensi penghasilan sampai pensiun? Ya, oh ada Pak, saya punya rumah. Pertanyaannya, ketika itu terjadi, seseorang kepala keluarga tutup usia, apakah rumah tersebut bisa langsung dicairkan? Tentunya tidak. Makanya saya bilang dananya dana siap sedia. Nah, terus caranya gimana dong? Karena saya yakin yang hadir di sini banyak para nasabah ya. Jadi ya kita tinggal miliki saja asuransi jiwa dengan uang pertanggungan 1,2 miliar. Ya. Maka kita nggak perlu siapin 1,2 miliar, cukup bayar premi 1% setiap tahun dari 1,2 miliar ini. Jadi sekitar 1% berarti 12 juta ya setiap tahun atau 1 juta tiap bulan. Oke, baik ya, Bapak Ibu sudah ada gambaran. Jadi yang mana yang paling penting buat diamankan? Apakah arus kas dulu, yang ketutupan saya di belakang ini, arus kas dulu, atau aset, atau yang paling atas, sumber penghasilan. Nah, apapun pilihannya, itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Saya udah punya asuransi kesehatan, tapi yang sakit kritis belum sih. Saya kepikiran juga ya. Nah, oke, silakan bisa dikondisikan. Oke, itu bab yang pertama ya. Kita tadi sudah tahu, kita sudah menempatkan di mana sih posisi asuransi. Jadi asuransi dan investasi itu bukan untuk dibandingkan, tapi untuk disandingkan. Masing-masing punya peran. Ya, masing-masing punya peran. Ibaratnya yang satunya itu untuk menyerang, satunya untuk bertahan gitu ya. Kita boleh bayangkan kayak
permainan sepak bola gitu ya. Sepak bola itu kan nggak semuanya menyerang, tapi ada pasukan bertahan dan ada pasukan pengatur di tengah. Nah itu persis uang merah itu yang pasukan pengatur, harus diatur-atur anggarannya gitu kan. Pasukan bertahan itu yang tim asuransi. Ya, dia kalau sudah ada resiko ya, striker lawan datang ya dia yang nahan gitu. Tapi ada juga yang tim investasi, itu strikernya, para penyerang itu ya, biar dia gol. Kita masuk ke yang kedua. Nah, ini yang bagian utamanya. Saya cek jam dulu ya. Oh, sudah jam 20.18. Kita mau kenalan sama si asuransi unit link ini. Nggak terlalu dalam, tapi saya pikir cukup ya, biar kita sekedar tahu aja. Jadi, produk asuransi jiwa ini, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, itu kebagi dua besar. Ya. Nah, saya mau analogikan, pakai contoh dulu aja ya. Kadang-kadang ketika kita beli mobil, kita bisa jadi perlu mobil tertentu untuk bisa ngangkut barang. Ya, mobil box lah, enggak. Tapi kadang-kadang kita butuh mobil juga untuk kencang. Mobil box nggak bisa dibawa kencang, ya sudah kita butuh sedan berarti. Tapi sedan nggak muat banyak. Muat, mobil box muat banyak. Tapi kan bisa mabok kalau ditaruh di box belakang ya. Maka butuhlah satu mobil penumpang. Jadi barang, kencang, dan penumpang ini adalah kebutuhan. Kadang-kadang kita perlu tiga-tiganya. Butuh barang juga, misalkan mau liburan agak banyak kopernya, kalau ditaruh di sedan nggak muat. Ya. Tapi kita juga butuh penumpang, tapi nggak sebanyak coaster yang paling bawah ini juga sih. Tapi kita juga butuh kencang. Nah, akhirnya muncullah satu mobil ya yang namanya multi purpose vehicle ya MPV. Dia menggabungkan barang, kencang, dan penumpang. Permasalahannya adalah nggak bisa banyak-banyak juga barangnya. Kencangnya oke lah, tapi mungkin nggak selincah kalau mobil sedan atau mobil sport gitu ya. Penumpang ya lebih banyak dari sedan lah. Bisa 8 atau 9 penumpang mungkin, tapi nggak sebanyak coaster juga. Semuanya serba tanggung. Udah gitu mahal pula. Tapi orang mungkin butuhkan itu. Ya, saya nggak butuh yang gede-gede, tapi barang muat lah. Penumpang ya asal jangan cuma berempat, tapi berdelapan lah gitu. Maka muncullah multi-purpose vehicle. Nah, yang sebelah kiri, yang sebelah kiri itu mewakili asuransi tradisional sekarang ini. Ya, jadi secara fungsi itu ya secara fungsi spesifik. Asuransi tradisional itu kayak ya kesehatan aja, asuransi jiwa ya jiwa aja gitu. Kemudian ada asuransi sakit kritis ya sakit kritis aja gitu. Tapi unit link ini mengakomodasi semuanya ya. Si multipurpose vehicle ini MPV ini mengakomodasi semuanya. Ada jiwa di dalamnya, asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan juga di dalamnya, ada juga asuransi sakit kritis juga di dalamnya. Tapi mirip dengan si Alphard ini, nggak akan seoptimal kalau misalkan terpisah-pisah seperti yang tradisional yang barang, kencang, dan penumpang ini. 3 ang ini ya. Nah, tapi ada nggak yang membutuhkan itu? Ada. Orang-orang tertentu yang tahu fungsinya, saya kayaknya lebih cocok pakai yang Alphard aja deh. Saya juga nggak akan butuh barang banyak-banyak, tapi yang penting bisa, nggak kencang-kencang juga nggak apa-apa, tapi lebih kencang dari ceria gitu ya deh. Dari mobil-mobil 1300 cc, ya. Penumpang juga lumayan banyak. Nah, jadi apa dong fleksibilitas dari polis yang Bapak Ibu punya sekarang? Yang dalam beberapa tahun belakangan ini banyak dalam tanda kutip ya, dibully gitu. Jadi unit link ini kadang dipuji, kadang dibully. Dan ini sebenarnya adalah keuntungan-keuntungan, kelebihan-kelebihan yang tidak ada di asuransi tradisional. Apa yang pertama? Bisa cuti premi. Cuti premi itu apa? Misalkan di tahun ketiga kita lagi ada atau tahun keempat lagi ada situasi yang membuat kita nggak bisa bayar premi sebulan, 2 bulan, sampai 6 bulan.
ya udah cuti aja. Nah, fasilitas cuti ini yang tidak bisa diberikan secara fleksibel di asuransi yang murni asuransi, ya. Kedua apa? Bisa naik turun tuh preminya. Tapi bukan suka-suka ya. Maksudnya gini, saya nanti kalau naik jabatan saya mau upgrade boleh ya Mas ya? Oh boleh. Sekarang saya mungkin 500.000 dulu. 2 tahun kemudian dia naik jabatan jadi manajer, ya dia jadi 1 juta. 2 tahun kemudian jadi general manager, jadi GM, naik jadi 2 juta. 3 tahun kemudian jadi vice president, naik jadi 10 juta tiap bulan. Dalam satu polis bisa naik beberapa kali kenaikan. Atau tiba-tiba turun. Ya ternyata pas dia VP, dia dicopot dari jabatannya, gitu ya, turun pangkat misalkan. Nah itu dia bisa turun premi lagi. Dan itu tidak bisa dilakukan di polis yang murni asuransi. Bisa pilih investasi. Ini fitur unggulannya di unit link. Ya, nanti saya jelaskan di bagian akhir ya tentang bisa pilih investasi ini. Bisa ubah manfaat. Ya, tadi barang kencang dan penumpang tadi ini bisa diubah-ubah tuh. Ya, ibaratnya apa sih? Kalau misalkan di mobil MPV, ya saya punya mobil MPV juga, itu bagian belakangnya kita bisa buka tuh. Saya nggak mau penumpangnya banyak-banyak, saya mau penumpangnya 4 aja, tapi bagian belakang saya buka. Nah, kayak gitu. Di asuransi yang murni asuransi, yang tradisional, tidak bisa. Kemudian bisa pilih masa bayar. Ya, unit link ini bisa pilih masa pembayaran. Oke. Nah, kalau misalkan kita pilih masa bayar yang misalkan 10 tahun, ya udah 10 tahun kita berhenti. Tapi bisa nggak saya lanjutin ke 15 tahun? Bisa juga. Bisa nggak saya cukup di 5 tahun saja? Bisa juga, nggak masalah. Ya. Dan terakhir, bisa pilih masa perlindungannya. Masa bayar dan masa perlindungan ini juga tidak bisa fleksibel di asuransi yang tradisional. Jadi sebenarnya segala kemudahan yang kita inginkan dari polis asuransi itu adanya di unit link. Adanya di unit link. Sebenarnya unit link ini secara fitur yang kita lihat di layar ini cocok banget buat orang Indonesia. Cocok banget. Tapi, nah, tapinya ini yang saya mau ceritakan. Unit link ini ya kayak mobil Alphard ini ya, yang segala bisa. Satu, relatif bisa jadi ya lebih mahal, tapi nggak selalu. Ya, bisa jadi dia lebih mahal walaupun tidak selalu. Jadi gimana dong jelasin pertanyaan ini? Saya udah setor premi asuransi, kok investasinya baru segitu? Nah, yuk kita coba kupas bagaimana unit link ini bekerja. Saya bahas tapi tidak terlalu detail. Ya, saya akan perkenalkan dulu beberapa komponen dengan satu contoh eh, analogi. Ya, Bapak Ibu, teman-teman lihat di belakang saya ada satu unit apartemen. Ya, dengan luas anggap ada yang 100 meter, ya misalkan ya, saya tulis di layar ya, ada yang 100 meter persegi, ada yang 200 meter persegi. Nah, harga akuisisinya alias harga belinya yang apartemen A ini 1 miliar. Apartemen B ya 2 miliar. Nah, seperti kita tahu, kalau kita tinggal di apartemen, itu ada yang namanya service charge. Ya, service charge ini bisa jadi per meter persegi. Anggaplah service charge untuk yang 100 meter ini adalah 10 juta per bulan, berarti yang 200 meter adalah 20 juta per bulan. Ya. Apa gunanya service charge? Service charge ada iuran lingkungan untuk pemeliharaan fasilitas umum, eh, lift misalnya, apa namanya parkir kayak gitu-gitu ya. Ya. Artinya, ini penting, ini penting. Walaupun kita punya apartemennya, tapi kalau kita tidak bayar service charge-nya, maka kita tidak bisa menikmati apartemen yang kita miliki. Gitu ya, kira-kira kayak gitu. Tahu-tahu pas mau masuk tap kartu di parkiran, lo kok nggak
nggak bisa masuk, nggak dikenali gitu, karena kita diblokir. Kenapa? Karena nggak bayar service charge. Nah, unit link, asuransi unit link juga sama. Ya, nilai santunannya anggap 1 miliar dan 2 miliar. Harga akuisisinya berapa? Harga akuisisinya yang 1 miliar ini adalah 10 juta. Ya, untuk mendapatkan manfaat 1 miliar, harga akuisisinya 10 juta. Untuk yang polis B yang 2 miliar, 20 juta. Harga untuk mengakuisisi nilai 1 miliar itu. Nah, sama dengan apartemen, ada biaya asuransi yang perlu dibayar setiap bulan. Let's say untuk yang 1 miliar ini biaya asuransinya 100.000 per bulan. Berarti yang 2 miliar 200.000 per bulan. Artinya, walaupun kita punya polis asuransi yang kita sudah akuisisi, nilainya 1 miliar, dengan harga akuisisi 10 juta, kita tidak bisa menikmati manfaatnya kalau kita tidak bayar biaya asuransi yang bulanan itu. Gitu ya. Nah, ini unit link. Unit link ciri-cirinya cukup tahu ini aja. Ya, plus tentunya ada biaya administrasi. Oke, kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan analogi ini bisa diikuti. Silahkan ketik angka 1 ya kalau Anda bisa mengikuti penjelasan saya sampai slide ini. Sebelum, kalau nggak ngerti, ketik 0. Mungkin saya juga nggak bisa ngulang, tapi paling nggak saya bisa evaluasi. Oh, ternyata penjelasan saya terlalu cepat atau apa. Boleh ketik 1 atau 0. Oke, thank you. Oke, ya. Sip. Nah, penjelasan ini tidak perlu kita ketahui di polis tradisional. Ya, oke. Kita sekarang masuk ke simulasinya. Saya hanya gunakan contoh ya. Saya hanya gunakan contoh aja. Anggaplah kita bayar premi bulanan. Sebentar. Kita bayar premi bulanan 1 juta rupiah. Ya, kemudian saya bagi menjadi porsi premi dan porsi investasi. Oh, sorry. Sebentar. Oke. Porsi premi dan porsi investasi. Ya. Nah, preminya berapa? Let's say 700.000 dan di sini dalam ribu ya, di sini 300.000. Nah, 700.000 yang dibayarkan sebagai premi, sorry, itu akan dikenakan ujroh atau fee untuk akuisisi. Nah, ingat ya, istilah akuisisi tadi ya. Anggaplah di sini uang pertanggungannya 1M. Ya, 1M. Kenalah dia akuisisi berapa? 70% dari 700.000. Berarti 490.000. Sisanya berapa? 700 dikurangi 490. 210.000. Betul ya? 210.000. Oke. Nah, dari yang 300.000 porsi tabungan atau investasi, hanya 5% yang digunakan untuk ujroh akuisisinya. Ya, jadi sekitar 15.000 ya. 15.000. Jadi yang 300 dikurangi 15.000, 285.000 itu masuk ke investasi. Nah, perhatikan kotak yang warna hijau ini adalah kotak investasi. Ya. Nah, hanya saja di unit link semua proses investasi itu harus diunitikasi, harus diunitkan. Ibaratnya sederhananya gini, harus dibuat gramasi emas gitu ya. Harus digramasi. Nggak bisa dalam rupiah, harus dikonversi semua dalam bentuk emas misalnya. Nah, kita tinggal tanya, berapa harga per gram emas atau per unit investasi? Anggaplah Rp1.000. Maka yang 210.000 ini akan dijadikan unit menjadi 210 unit dan 285 unit atau 210 gram atau 285 gram. Ya. Nah, setelah itu akan dipotong biaya administrasi
Rupiahnya berapa? Rupiahnya anggaplah em, ti- eh, sebenarnya di administrasi ini free kalau auto debit biasanya di polis-polis kayak gitu. Tapi ya biar seru ya kita ada angkanya lah. Let's say 300.000, 30.000 ya. 30.000 berarti kepotong berapa unit? 30 unit. Karena satu unitnya Rp1.000. Nah, ingat biaya asuransi tadi, service charge, ya service charge anggaplah 100.000, ya 100.000 per bulan. Berarti kepotong berapa unit? Dibagi 1.000, kepotong 100 unit. Ya, jadi biayanya berapa? 130 gram gitu kalau emas ya, 130 gram. Jadi 210 dikurangi 130 ada berapa? Nah, tinggal jumlahin. Sorry, ini jumlahin ya. Jumlahin, dikurangin biayanya. Let's say ya, ini saldonya berarti 210, 400, 500 kurangi 130 lah kira-kira ya. 370 unit. Kalau dirupiahkan berapa? Kali 1.000 lagi. 370.000. Nah, inilah yang menjawab pertanyaan, kenapa uang yang saya setorkan 1 juta, saldonya cuma 370.000. Karena ada komponen-komponen biaya yang tadi saya sudah jelaskan analoginya untuk akuisisi dan untuk service charge. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban walaupun belum detail ya, karena ini waktu ya, jadi saya harus pindah ke slide berikutnya. Nah, di ilustrasi yang Bapak Ibu punya di polis, pasti akan formatnya seperti ini. Ya, 500.000 premi dibagi 2, porsi untuk asuransinya ya, dan porsi untuk investasinya. Ya, yang 416 ini porsi asuransi, 83.000 ini yang investasi. Mana yang jadi akuisisi? 70% dari 416. Mana yang jadi service charge biaya bulanan adalah yang 119.000 ini. Gitu ya. Oke. Nah, biaya asuransinya itu diberitahukan setiap bulan. Kenaikannya diberitahukan setiap tahun. Ibaratnya service charge-nya naik ya Pak tahun depan gitu ya, karena inflasi dan seterusnya. Nah, berbeda dengan asuransi tradisional, kita tidak perlu tahu berapa biaya asuransi basicnya. Jadi kesimpulannya, sebenarnya sebelum masuk ke bagian akhirnya, sebenarnya unit link itu adalah produk yang boleh dibilang paling transparan. Saking transparannya, itu tembus pandang, semuanya kelihatan gitu ya, sebenarnya. Ya, sebenarnya. Oke, pertanyaan gini deh, langsung aja deh. Apa yang saya harus lakukan dengan unit link saya? Nah, untuk menjawab ini harus case by case ya. Kasusnya beda satu orang dan orang yang lain. Tapi secara umum ada beberapa langkah. Yang pertama adalah tinjau ulang manfaatnya. Ya, unit link itu kayak nasi padang gitu ya. Asuransi dasarnya itu meninggal dunia, terus yang lauk-lauknya itu asuransi tambahan aja. Nah, konsultasikan ke agen kita masing-masing ya. Dari piramida yang tadi saya tunjukin, kira-kira ada nggak yang kita rasa kayaknya yang kesehatan nggak perlu lah, ya kayaknya yang sakit kritis nggak perlu lah, kantor gua cover gitu. Tadi saya lagi ngobrol sama salah seorang tim, dia cerita kliennya kerja di perusahaan minyak di Malaysia, yang kalau sakit kritis juga di cover, gitu ya. Jadi um, paling dia harus tanya, apakah itu juga masih di cover setelah dia sudah tidak kerja di situ, udah pensiun dari perusahaan itu, apakah masih di cover? Karena memang beberapa perusahaan dia mengcover sampai meninggal. Kayak Telkom misalkan, Telkom orang dulu tapi ya, kalau Telkom yang sekarang sih enggak. Itu contoh aja. Jadi satu, tinjau ulang manfaatnya. Ada nggak yang saya masih butuhkan? Ada nggak yang saya sudah nggak butuhkan? Oke, itu yang pertama.
Lalu setelah kita eh, pilih, ya tinjau ulang, optimalkan manfaatnya. Ya, saya nggak butuh lagi yang daun singkong tuh, boleh nggak ditukar sama rendang? Harganya jauh ya. Daun singkong tukar sama sambal misalkan, ya sama sambal. Jadi kita optimalkan dengan premi yang sama, saya bisa mendapatkan uang santunan meninggal yang lebih besar dengan saya mengorbankan atau menghilangkan manfaat kesehatan. Karena saya udah punya dari kantor. Nah, perubahan polis ini, Bapak Ibu teman-teman semua, bisa lakukan kapanpun seumur hidup agar perlindungannya tetap relevan dengan kondisi terkini. Let's say, bulan depan Anda pindah kantor, dan kantornya ternyata nggak cover kesehatan. Ya, terus Bapak Ibu bisa telepon saya, Mas, ini saya udah nggak di cover kesehatan, bisa nggak mulai bulan ini saya di cover? Oke, kita bisa adain, bisa urus, gitu ya kira-kira. Yang kedua, yang pertama tinjau ulang dulu manfaatnya, yang kedua optimalkan, ya. Yang ketiga, optimalkan investasinya, ya. Nah, di unit link itu ada fasilitas, sorry, investasinya dulu ya. Ada beberapa pilihan investasi, tapi secara umum terbagi tiga. Yang berbasis saham atau pasar modal, yang berbasis pasar uang kayak deposito atau mungkin ya kayak gitulah ya, deposito. Sukuk obligasi itu masuk ke pasar modal juga sih hitungannya. Ya, tapi secara risiko mirip ke yang deposito. Ya, atau yang tengah-tengah campuran dari keduanya gitu. Jadi sebenarnya cuma ada tiga pilihan, ya. Nah, eh, kenapa optimalkan? Oke, kita harus bahas dulu sebenarnya manfaat investasi di polis unit link itu apa? Sebenarnya, ya. Ketika kita mengetahui eh, fungsi utamanya, kita baru akan memahami ketika terjadi kondisi seperti yang ada di layar ini. Ya, ini salah seorang klien kami, dia sapa, Assalamualaikum. Besok aku mau operasi tumor jinaknya, gitu ya. Polisnya masih bisa digunakan nggak? Ya, kalau dia ngomongin saudaranya, saudara saya ini polisnya masih bisa dipakai nggak? Dia punya dua polis, tapi kayaknya dia nggak bayar dalam setahun ini. Nah, ini dia. Kalau polisnya adalah polis tradisional, non-unit link, maka setahun udah nggak bayar, bisa dipastikan polisnya nggak bisa dipakai. Ya, bisa dipastikan nggak bisa klaim. Nah, di unit link masih bisa, selama masih ada investasi yang digunakan, bisa digunakan untuk membayarkan service charge tadi itu. Ya, jadi tabungannya bisa diambil buat bayarin service charge. Ya, anggap saja kita deposit ke apartemen, ke manajemen buildingnya. Pak, ini ada deposit ya. Buat apa Pak deposit? Kalau saya lagi di luar kota, nggak bisa ditelepon, jangan sampai listrik saya mati tiba-tiba. Karena di kulkas banyak sosis, banyak daging, nanti bau gitu kan. Kalau misalkan saya nggak bayar, nggak taruh deposit, tiba-tiba listrik dimatiin, nah kan gawat. Jadi fungsi investasi di polis unit link itu adalah menjaga agar service charge atau cost of insurance pada saat polis cuti premi itu tetap bisa dipakai. Pandemi kemarin banyak nasabah yang yang mereka putusin cuti premi gitu. Dan alhamdulillah baik-baik aja. Ya, baik-baik aja. Tetap bisa klaim, bahkan ada yang nasabah yang udah 2 tahun nggak bayar, istrinya dia bahkan nggak tahu kalau suaminya punya polis yang masih aktif, ya almarhum ya, suaminya akhirnya meninggal. Ya, namanya polisnya lapse. Nah, masih ingat gambar ini? Jadi kita simpulkan fungsi dari, wah kelihatan ya. Nah, fungsi utama investasi di asuransi unit link adalah menjaga agar manfaat asuransi tetap berjalan sesuai dengan rencana. Itu doang fungsi utamanya. Bonusnya adalah bisa untuk dalam tanda kutip nabung. Ya, kok tanda kutip sih? Iya, karena nabungnya nggak benar-benar nabung. Kalau misalkan nabung itu
kita setor 100.000, bulan depan saldonya ya 100.000. Kita setor 100.000 lagi ya jadi 200.000 dan seterusnya. Ini enggak. Ya, jadi kita harus paham ada fungsi proteksi, ada fungsi investasi. Dari yang fungsi investasi inilah yang kemudian diakumulasi. Jadi saldo yang tambah gede dan tambah gede. Jadi kalau boleh digambarkan ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, yang merah ini ya, yang merah ini menunjukkan akumulasi premi yang di-store. Contoh di tahun pertama ini 20 juta, kemudian jadi 40, ya, kemudian jadi 60. Nah, pengennya kan pada saat di sini ini di 60 ini itu saldonya juga 60 gitu ya, pengennya. Jadi pas-pas di semakin dia naik semakin naik saldonya sama. Tapi kan kenyataannya dengan kita sudah mengetahui alurnya tadi, kita tahu bahwa di saat itu saldonya baru anggap ya 20 juta dari 60 juta yang disetorkan. Nah, apa terakhir sebelum kesimpulan? Apa yang kemudian bisa membedakan saldo seseorang satu dan yang lain adalah pertumbuhan investasinya. Yuk, kita bahas. Kalau pertumbuhan investasinya tinggi, dia bisa ketemu tuh. Jadi grafiknya ketemu jumlah yang di-store sama dengan hasil pengelolaan investasi. Tapi kalau pertumbuhan investasinya kecil, itu kayak nggak bakal ketemu gitu. Jumlah yang di-store makin banyak, tapi saldonya nggak naik-naik. Nah, yuk kita lihat. Ini, oke, ini penting ya. Naik turunnya harga unit atau tadi analoginya harga emas itu akan berpengaruh pada potongan gramasinya. Contoh, biaya asuransinya 150.000 ya. Karena harga unitnya 1.000, maka dipotongnya 150 unit. Tapi di bulan Februari harga unitnya turun. Harga gram emasnya lagi turun nih. Ya, buat yang mau beli emas happy. Buat yang punya emas stres. Sama juga. Di unit link buat yang mau beli baru mau masuk happy. Tapi buat yang punya stres. Nah, yang berpengaruh di sini nih. Ternyata ketika harga unitnya lagi turun, potongan gramasi emasnya atau unitnya itu makin gede. Dia lebih besar. Karena dia tetap harus memotong 150.000 service charge tadi itu. Nah, itu kira-kira ya, pengaruhnya ada di situ. Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya gini. Saya tadi udah bilang di bagian awal bahwa hanya ada 3 pilihan, nanti cuma namanya aja yang beda-beda ya. Ada 3 sektor pilihan untuk investasi di unit link. Yang satu berbau equity, saham. Yang kedua berbau fixed income, ya pendapatan tetap seperti obligasi atau sukuk. Dan yang ketiga campuran, ya campuran antara saham dan sukuk, saham dan obligasi. Nah, grafik yang Bapak Ibu lihat ini adalah grafik dari tahun 2008 sampai barusan Juli 2024. Terlihat bahwa di tahun-tahun tertentu ya harga sahamnya, harga unit yang di saham itu mengalami penurunan. Ini waktu COVID dia juga mengalami penurunan yang dalam. Ini yang merah ya. Ini COVID. Tapi kalau kita lihat ternyata cash and bond dia stabil naik. Yang stabil naik justru. Jadi dalam situasi seperti sekarang ini bisa jadi, tapi silahkan konsultasikan sama agennya masing-masing. Bisa jadi saya daripada naik turun equity harganya, tadi ingat ya, ketika harga equity turun, pemotongan unitnya makin besar. Jadi emasnya itu keambilnya lebih banyak gramnya. Jadi mungkin Bapak Ibu akan berpikir, saya pindahin aja deh ke cash and bond yang harga unitnya lagi naik terus nih.
Boleh, silakan. Itu salah satu strateginya. Emang bisa ya, saya mindahin alokasi saya dari equity ke cash and bond ke managed fund. Jawabannya bisa. Ya, tinggal download aplikasi klien aplikasi namanya Pulse, Pulse tulisannya Pulse ya dari Play Store-nya atau dari App Store-nya ya. Nanti di dalamnya ada menu untuk pemindahan. Misalkan saya mau pindahkan dari equity fund 100%, saya mau pindahkan ke infrastruktur equity fund misalkan ya. Atau saya pindahkan ke cash and bond fund, itu bisa. Nah, harga dari uh, setiap dana investasi itu juga bisa dilihat di website. Ya, dari situ kita bisa lihat kayak misalkan ini sayangnya data 2021 saya belum update ya, 3 tahun lalu. Ya, 1 bulan perkembangannya gimana, 3 bulan perkembangannya gimana, kita bisa cek. Last but not least, yang perlu diketahui dari unit link itu adalah ada beberapa resiko. Unit link pada dasarnya adalah investasi di pasar modal secara investasinya. Jadi resiko pasar, resiko likuiditas, resiko ekonomi, perubahan politik kayak eh, pemilihan presiden baru itu bisa jadi akan mempengaruhi. Ya, dan ada 1 sampai 7 ini ya, resiko gagal bayar, resiko nilai tukar. Jadi cukup banyak resiko-resikonya. Oke, yuk kita simpulkan. Jadi review jujurnya secara pengguna ya, secara pengguna saya lebih fleksibel untuk menggunakan polis unit link. Ya, saya lebih fleksibel. Kayak pandemi kemarin, mungkin saya sempat cuti beberapa polis gitu ya, karena kondisi ekonomi kan. Nah, terus beberapa saya udah mulai bayar lagi. Beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu saya udah mulai bayar lagi. Gitu ya, itu fleksibel seperti itu. Dan transparan, ya, cost of insurance-nya transparan. Jadi eh, kesimpulannya gini, kita harus balik ke fungsi awalnya asuransi. Asuransi baik dia unit link maupun tradisional, ya, itu ada fungsinya masing-masing. Kita harus balik ke trickles of money dan segitiga financial yang kokoh ini, ya. Tinggal kita cek, kalau saya udah punya 600 juta misalnya ya, dari asuransi unit link saya, maka mau itu di unit link ataupun itu di asuransi tradisional, 600 juta is 600 juta. Kita tinggal genapkan menjadi 1,2 miliar dengan polis yang baru. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, jangan sampai ketika kita ketemu agent kita atau mungkin agent lain biasanya yang bilang produk yang itu tutup aja, rugi, ya. Ingat, fungsi awal dari investasi di unit link itu adalah menjaga agar manfaat asuransi itu berjalan. Untung rugi itu relatif. Kita harus bicarakan dari sisi apa. Kalau dari sisi menjaga, maka investasinya dia memang fungsinya dipotong untuk bayarin uh, biaya asuransi atau servis tadi. Jadi kalau mau dibilang rugi, dari sisi saldo ya pasti rugi. Lawang dia berkurang terus, gitu ya. Tapi dari sisi manfaat gimana? Dari sisi manfaat itu sama saja dengan asuransi yang tradisional. Jadi tipsnya ya, kalau misalkan sekarang Bapak Ibu mau buka asuransi baru, pastikan itu menambah, bukan menggantikan dari polis yang lama. Karena kerugiannya akan ada di klien, ada di nasabah. Kalau kita kalau kita kayak, ada yang baru, nanti agen Anda, teman Anda baru jadi agen asuransi, terus dia datengin, terus dia bilang, oh produk yang 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu itu udah nggak bagus, ya ganti aja yang baru yang ini, ya. Please konsultasikan ke teman-teman di Bright Future sini, ya, karena yang rugi ujung-ujungnya adalah klien.
ingat selalu 600 juta yang ada di unit link itu sama fungsinya dengan 600 juta di polis-polis tradisional. Ya, jadi pastikan itu mengakumulasi, bukan mengganti. Oke, ya. Pas jelang jam 9. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya nggak terlalu cepat. Kalau dirasa terlalu cepat, saya ada recordingnya. Kami punya recordingnya nanti yang bisa dipelajari kembali. Atau sederhananya tinggal konsultasikan, hubungi agent dari Bapak Ibu masing-masing ya, buat teman-teman yang nasabah ya. Buat teman-teman yang tenaga pemasar yang join di webinar ini, ya ini jadi materi untuk edukasi juga ke klien-klien yang mungkin nggak hadir malam hari ini tentang unit link. Ya mudah-mudahan analogi-analogi yang disampaikan tentang uh, penumpang, barang, dan kencang tadi bisa diterima. Kemudian analogi tentang apartemen juga tadi bisa diterima. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Jika ada Q&A di situ, ada tombolnya, atau mau ngacung langsung, kita punya 6 menit. Ya, rekamannya nanti kami share ke lewat agentnya ya. Ada yang ngundang kan, buat buat yang agent bisa, buat yang nasabah bisa ke agentnya, buat yang agent bisa kontak di grup-grup yang teman-teman tahu ada di mana ya. Saya kan undang ke beberapa grup kan. Oh, saya ada di grup A, ya udah nanti saya share di grup A tersebut. Oke, sip ya. Materi saya sudah sampai di sini ya. Saya tunggu kalau masih ada pertanyaan, boleh diketik atau boleh di open mic aja, silahkan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ya boleh ketik angka 0, berarti sudah clear, sudah jelas. Ketik angka 0 dan kita bisa segera sudahi. Oke, saya mau lihat dulu ya. Oke, ada satu pertanyaan. Oh, ada dua. Oke, sip. Apakah nasabah PPH ini tidak relevan ya? Saya nggak jawab di sini. Kalau yang PPH bisa kembali ke HS. Saya jawab yang Mira ya. Kenapa kalau polis asuransi tradisional tidak transparan unit link nilai tunainya? Oke, gini. Jadi polis-polis tradisional itu biasanya underlying asetnya itu adalah investasi yang eh, aman gitu ya. Contoh gini, contoh. Di Prudential itu ada produk persiapan dana pendidikan ya, namanya Prucerah. Saya coba gambarkan ya. Namanya Prucerah. Oke. Jadi Prudential dalam hal ini dia membeli produk sukuk jangka panjang yang 25 tahun jatuh temponya. Ya, jatuh temponya 25 tahun. Persisnya saya nggak tahu, tapi ini buat contoh aja. Anggaplah 15 tahun deh. Maksudnya apa 15 tahun? Jadi dia store uang, let's say 100 miliar misalnya gitu ya, 100 miliar. Dan dia dapat kupon bunga atau bagi hasil dalam hal ini, anggaplah 10%. Anggap aja ya, ini biar gampang. Jadi setiap tahun dia akan dapat 10% dari 100 miliar ini. Ya, 10 miliar. Gedean sih, cuman nggak apa-apa lah buat contoh. Jadi tahun pertama Prudential akan dapat 10 miliar, dia simpan. Tahun kedua dia dapat 10 miliar, dia simpan. Tahun ketiga 10 miliar, dia simpan. Sampai di tahun ke-15. Dia udah dapat berapa? 150 miliar. Ya. Nah, kemudian 100 miliarnya yang dulu dia simpan akan dikembalikan juga. Jadi di tahun ke-15 ini, dia akan punya duit 250 miliar. Prudential nih. Ya. Nah, kemudian
Di tengah-tengah sini kan ada nasabah yang jatuh tempo. Paling cepat jatuh temponya berapa tahun perlu cerah? Paling cepat, ada yang ingat? Jangan berebut jawabnya. Oh, ada yang jawab. 8 tahun, betul. Ya, 8 tahun. Jadi di tahun ke-8 di sini ada yang udah mulai klaim, ya. Tahun ke-8. Berarti dia Prudential udah punya duit 80 miliar, ya, 80 miliar. Kira-kira bisa nggak bayarin yang 8 di tahun ke-8 ini dia klaim? Insya Allah bisa. Nggak bakal nyampe juga 80 miliar kan? Insya Allah bisa. Dibayarin lah itu, ya. Dan seterusnya sampai dia full dapat 150 miliar dan 100 miliarnya kembali. Jadi sebenarnya Prudential ini masih punya untung bakalan ya dalam 15 tahun ke depan itu 150 miliar dalam hitungan yang kita punya ini. Nah, jadi sebenarnya kita nggak perlu tahu menahu tentang investasi karena semuanya sudah diatur sama Pru. Kita terima terima selisihnya aja, gitu ya. Jadi uh, apa namanya? Itulah kenapa di asuransi tradisional itu dia nggak ada tuh cerita tentang biaya asuransinya itu berapa. Ada sih, tapi nggak sedetail kalau di unit link. Oke ya, mudah-mudahan terjawab, Mira. Pertanyaan berikutnya, kalau nasabah usia 32 tahun sudah punya polis premi 500.000, sudah 8 tahun ya, dan merasa rugi karena nilai tunainya tidak kembali dan asuransi jiwanya kecil, ya 148 juta. Dan tertarik dengan Purcinta karena UP-nya bisa menjadi 488 dengan premi sama-sama 500.000. Ya, apa yang harus dilakukan? Oke, cek dulu, cek dulu di yang unit link itu. Pertama, make sure dia sudah satu frekuensi dengan kita tentang fungsi uang pertanggungannya dulu. Pastikan itu dulu. Nah, setelah itu eh, kita coba bawa se-apple to apple mungkin. Ya, misalnya kalau di Prucinta itu kan eh, masa pertanggungannya, kita coba se-apple to apple mungkin. Ada nggak manfaat-manfaat yang bisa dihapus dari polis unit link-nya? Ya, misalkan kayak critical illness atau asuransi kesehatannya, kemudian savernya di polin ya dihilangkan, yang kemudian dia eh, bisa memberikan uang santunan yang lebih besar dari 488 juta. Ya, intinya adalah kita berikan, ini berarti teman-teman agent yang hadir gitu ya, kita berikan nasabah itu opsi. Apakah dia stay di unit link dengan konsekuensi seperti ini, atau dia pindah ke produk tradisional seperti Prucinta dengan konsekuensi seperti ini. Nah, itu yang perlu dilakukan. Ya, jadi uh, kayak ada jaminan uang kembali. Itu kan jadi konsekuensi juga. Ada konsekuensi positif nih di 500.000 yang dibayarkan dari hari ini sampai 10 tahun ke depan, ini akan kembali. Nah, biarkan kemudian nasabah kita kan menilai kan, oh, oh saya stay aja lah di unit link atau oh boleh juga nih kalau misalkan ada uang kembali. Itu ya jawabannya. Jadi pastikan opsinya diberikan. Ada lagi? Kamera saya mati ternyata. Padahal saya udah begini-begini tadi. Udah pakai ekspresi tangan, ternyata kameranya mati. Oke ya, kalau tidak ada, kita tutup. Ya, thank you banget sudah hadir. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Dan kita selalu akan adakan acara-acara edukasi seperti ini buat para nasabah, buat para agent juga. Ya, pastikan tunggu flyers-flyers informasi berikutnya ya. Thank you banget. Assalamualaikum dan sampai ketemu di acara berikutnya. Bye-bye.